Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dinda Tasya Salsabila, Awani Sabrina Kamarani, Niko Andri Purba, Noval Aldi Fadilah, dan saya sendiri Ismin Oktaviani Harsono akan menjelaskan tentang the value adding, conglomerates, and sinergi portfolio strategis. Selamat menyaksikan. Conglomerates Performance. Konglomerat pertama kali terkenal di Amerika Serikat pada akhir 1960-an dan 1970-an. Perusahaan seperti Textron, Teledyne, Litton Industry, dan ITT menjadi terkenal dan merupakan saham panas. CEO mereka menjadi selebriti seperti Warren Buffett. Kemudian, seperti yang biasa terjadi, beberapa analis keuangan mulai menganalisis apa yang sedang terjadi. Satu pandangan adalah bahwa konglomerat memperoleh reputasi sebagai kisah pertumbuhan dan dengan demikian diperdagangkan pada rasio harga untuk pendapatan yang lebih tinggi daripada pasar. Jika konglomerat yang berdagang dengan P/E 21 membeli perusahaan yang berdagang dengan P/E 10/1, saham konglomerat akan didorong lebih tinggi. Konglomerat bisa mendapatkan $20 nilai saham untuk setiap dolar pendapatan yang dihasilkan, sedangkan perusahaan yang dibeli hanya bisa mendapatkan $10 dari nilai saham. Pada 1980-an, konglomerat mulai dibongkar karena beberapa hal terjadi, yaitu pertama, para pendiri mulai pensiun dan penerus mereka tidak dapat melanjutkan pertumbuhan. Akibatnya, muncul satu teori bahwa konglomerat hanya berhasil jika dijalankan oleh individu-individu yang luar biasa. Ketika manajer biasa mengambil alih, mereka tidak dapat mengelola semua keragaman dalam portofolio. Lords, Hanson, dan White percaya teori ini. Jadi ketika mereka pensiun, mereka membubarkan Hanson Trust sendiri dan menempatkan bawahan mereka untuk memimpin berbagai bagian independen. Faktor kedua adalah munculnya perampok perusahaan seperti Carl Icahn, T-Bone Pickens, dan Irwin Jacobs. Ketika harga saham konglomerat jatuh di bawah nilai break-up-nya, para perampok akan masuk dan mengambil posisi di saham tersebut. Jenis konglomerat lain muncul sekitar di zaman sekarang seperti konglomerat jual beli seperti Hanson Trust dan British Tire and Rubber Company atau BTR. Untuk sementara, mereka adalah yang berkinerja terbaik di London Stock Exchange. Para pemimpin konglomerat jual beli percaya bahwa ITT membuat kesalahan dengan mempertahankan bisnis dan tidak dapat mengelola portofolio yang begitu beragam. Sebaliknya, mereka akan membeli bisnis yang kurang dihargai dan diabaikan, memperbaikinya dan menjualnya. Mereka biasanya membeli sebuah divisi dari sebuah perusahaan besar yang telah menggunakan bisnis untuk uangnya dan dengan demikian kekurangan investasi dan bakat. Tapi konglomerat ini mulai memudar karena semakin sulit untuk menemukan aset yang undervalue. Konglomerat tetap kontroversial di negara maju. Ada panggilan untuk putus setiap kali mereka berkinerja buruk. Namun, yang lain bertahan dan terus eksis. Ini adalah konglomerat yang telah belajar untuk menambah nilai. Selanjutnya ada studi kuantitatif kinerja. Profesor strategi telah mempelajari kinerja keuangan dari berbagai jenis strategi dan struktur portofolio. Rumelt 1974 studi adalah salah satu yang pertama. Dia menemukan perbedaan kinerja positif kecil untuk diversifikasi terkait. Ada banyak penelitian sejak itu. Ketika semua studi ditinjau, terdapat dua temuan yang konsisten menonjol. Rumelt awalnya menemukan bahwa diversifikasi terkait lebih efektif daripada strategi portofolio lainnya. Tetapi, jika seseorang mengambil periode waktu selama masa kejayaan Hanson Trust dan BTR, diversifikasi yang tidak terkait mengungguli yang lain. Jadi, tidak ada konsensus seputar hubungan antara diversifikasi dan kinerja perusahaan. Kekurangan konsensus ini berlaku dengan setiap tinjauan literatur penelitian. Namun, poin kedua yang muncul adalah bahwa jumlah keragaman yang optimal mungkin ada di suatu tempat antara jenis yang terkait dan yang tidak terkait.
Ingatlah bahwa keragaman portofolio adalah kontinum dan ketika data diuji menggunakan model lengkung, ada beberapa dukungan untuk jumlah keragaman yang optimal. Artinya, diversifikasi menambah kinerja ekonomi sampai pada jumlah yang optimal. Setelah itu, kinerja menurun karena terlalu banyak keragaman, menyebabkan disekonomis dan sulit dikelola. Hibah dan Dundas dan Richardson menyatakan bahwa yang optimum adalah sekitar 3-4 jenis industri atau model bisnis. Buktinya tidak berlebihan, tetapi ini mungkin awal dari sebuah konsensus. Penelitian para ekonom dan profesor keuangan telah menghasilkan banyak konsensus seputar keberadaan diskon konglomerat. Mereka menemukan bahwa perdagangan konglomerat dengan harga saham yang lebih rendah daripada portofolio yang sama dari perusahaan yang berdiri sendiri dari industri yang sama. Dan semakin besar jumlah bisnis atau industri yang dipegang oleh konglomerat, semakin besar diskonnya. Mereka tidak lagi memperdebatkan apakah ada diskon, tetapi apa penyebabnya dan apakah itu lebih besar atau lebih kecil di berbagai negara. Bukti inilah yang mendorong pendapat banyak investor dan analis di Wall Street dan di kota London. Boston Consulting Group atau BCG tidak membantah adanya diskon, tetapi mengatakan itu hasil dari prasangka analis dan investor terhadap beragam perusahaan. Dan ia mengklaim bahwa analisis kinerja keuangannya sendiri menunjukkan tidak ada perbedaan dalam kinerja diversifikasi rendah atau tinggi. Setiap beberapa tahun, BCG menganalisis ulang database dari 300 perusahaan, masing-masing 100 dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Laporan terakhirnya dikeluarkan pada bulan Desember 2006. Ketika memplot pengembalian total pemegang saham relatif RTSR terhadap sumber bisnis dalam portofolio perusahaan, ia tidak menemukan hubungannya. Dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu kinerja keuangan versus angka beragam bisnis dalam portofolio. Posisi Bain & Company, perusahaan konsultan strategi lainnya. Justru sebaliknya, analis Bain memeriksa kinerja perusahaan versus jumlah bisnis inti yang mereka jalankan dan menemukan bahwa 78% dari perusahaan berkinerja tinggi memiliki bisnis inti. Bain adalah pendukung fokus pada modal bisnis yang dapat mencakup beberapa diversifikasi terkait. Jika suatu perusahaan harus diversifikasi, seharusnya hanya memasuki bisnis yang berdekatan dengan bisnis inti. Posisi McKinsey masih berbeda dan lebih dekat dengan Bain. McKinsey memiliki segmen yang ditentukan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Tampaknya tidak ada kontrol untuk apakah segmen-segmen itu terkait. Temuannya adalah bahwa perusahaan yang cukup terdiversifikasi adalah yang berkinerja terbaik dari tahun 1980 hingga 2000. Mereka mengendalikan siklus hidup bisnis dan menyimpulkan bahwa fokus baik pada tahap awal siklus hidup ketika pertumbuhan sedang cepat. Tetapi ketika pertumbuhan melambat di kemudian hari dalam siklus hidup, diversifikasi moderat menghasilkan kinerja yang lebih baik daripada BCG. Analisisnya telah memeriksa database yang dianalisis dan mempelajari hubungan antara diversifikasi dan kinerja. Singkatnya, ada banyak penelitian tentang hubungan antara strategi, diversifikasi, dan kinerja ekonomi. Banyak penelitian mencapai kesimpulan yang berbeda dan sulit untuk dibandingkan. Mereka semua mempelajari periode waktu yang berbeda dan menggunakan metodologi yang berbeda, database, ukuran, keragaman, dan ukuran kinerja ekonomi. Ada periode waktu ketika konglomerat telah menjadi top performer, tetapi jika kita mundur dan mengamati, sebagian besar bukti mengatakan bahwa rata-rata diversifikasi moderat dan diversifikasi terkait mengungguli diversifikasi atau konglomerat yang tidak terkait.
Kesimpulan dari studi ini adalah rata-rata atau tendensi sentral yang ditemukan dalam analisis sampel yang besar. Jika kita melihat distribusi kinerja konglomerat, kita akan menemukan bahwa sebagian besar dari mereka berkinerja buruk di pasar. Tapi kita akan menemukan juga minoritas konglomerat yang mengungguli pasar. Selanjutnya ada look at value-adding conglomerates. 4 perusahaan yang telah mencapai nilai superior dan mengungguli ekspektasi pasar, yaitu pertama Berkshire Hathaway, 2 General Electric, 3 Danaher, 4 Illinois Tool Works. Berkshire Hathaway. Sebelum memeriksa konglomerat yang menambah nilai, mari kita lihat bentuk ekstrim dari konglomerat Berkshire Hathaway. Ini memiliki portofolio paling beragam dan menambahkan nilai paling sedikit ke portofolio itu. Ada 55 anak perusahaan di semua jenis industri. Portofolio ini dikelola melalui organisasi yang paling sederhana. Semua bisnis melapor langsung kepada ketua dan wakil ketua, masing-masing Warren Buffett dan Charlie Munger. Buffett menggambarkan gaya manajemennya sebagai salah satu turun tahta. Dia dan Munger dibantu oleh 17 orang lainnya di kantor pusat perusahaan. Kelompok ini meninjau rencana investasi, model bisnis, dan akan memecahkan masalah dengan mereka ketika ada pertanyaan. Ketika sebuah bisnis berkinerja buruk, itu akan menarik perhatian dan ulasan. Korporasi akan memperbaiki masalah dengan bekerja sama dengan perekrut eksekutif dan menggantikan CEO. Tapi, selain tinjauan dan keputusan dalam rencana investasi, modal dan tinjauan dan menggantikan CEO, bisnis dibiarkan begitu saja. Ini adalah desentralisasi yang ekstrem. Dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu perusahaan-perusahaan dari Berkshire Hathaway. Bisnis inti Berkshire Hathaway adalah asuransi yang menghasilkan banyak dana yang dapat diinvestasikan. Buffett dan Munger telah menyerahkan bisnis asuransi kepada manajer profesional saat mereka menjalankan investasi. Mereka berinvestasi seperti perusahaan asuransi lain dalam berbagai instrumen keuangan, tetapi mereka juga membeli seluruh perusahaan ketika ada kesempatan. Mereka selalu berinvestasi dalam aset yang undervalue. Mereka lebih suka membeli dan menahan perusahaan dalam bisnis yang membosankan. Dengan saham yang tertekan, perusahaan biasanya mengubah kinerja mereka ketika ekonomi atau industri mereka pulih. Selama dot-com bubble dan krisis keuangan tahun 2009, model ini telah mengungguli pasar. Jadi, dalam perbandingan konglomerat, Berkshire Hathaway adalah yang ekstrim. Ini benar-benar kendaraan keuangan yang berinvestasi dalam aset yang dinilai terlalu rendah. Ini memberikan modal dan bakat jika perlu untuk perusahaan-perusahaan ini, tetapi sebaliknya meninggalkan mereka sendirian dengan hanya 19 orang di pusat perusahaan. Ia tidak dapat terlibat dengan bisnis. Beberapa konglomerat lain lebih terlibat dalam meningkatkan bisnis dalam portofolio mereka. General Electric. Inti dari strategi nilai tambah adalah menciptakan sebuah bakat dan mobilitasnya di seluruh perusahaan. GE atau General Electric memfasilitasi keunggulan bakat, teknologi, keterampilan, praktik terbaik, dan ide yang menyediakan untuk semua bisnisnya. Ini merupakan organisasi struktur dari GE atau General Electric, di mana terdapat CEO yang paling atas untuk menaungi 4 bagian, di mana 4 bagian tersebut menaungi juga 3 bagian. Kemudian 3 bagian akan berfokus pada bagian-bagian selanjutnya. Di dalam bagian selanjutnya terdapat subbab-subbab yang ada pada struktur organisasi GE atau General Electric. Kemudian terdapat juga beberapa hal yang dicapai dalam inisiatif pertama di dalam perusahaan General Electric atau GE.
Yang pertama, inisiatif global pertama untuk mendapatkan partisipasi dan pendapatan dari negara-negara di luar Amerika Serikat. Selama era Welch, inisiatif ditambahkan untuk pertumbuhan melalui layanan pada tahun 1994, kemudian ada Six Sigma pada tahun 1996 dan juga e-business pada tahun 1999. Kemudian selanjutnya adalah Kepala Strategi dan Unit Inisiatif Perusahaan yang terdiri dari 20 orang yang bertugas mengelola seluruh proses. Inisiatif diumumkan dan dijelaskan oleh CEO. Setelah pertemuan unit bisnis akan mengirimkan panduan untuk bisnisnya. Setiap bisnisnya akan memilih pemimpin baru ataupun mengonfirmasi yang sudah ada. Proses inisiatif disambungkan ke dalam acara di kalender perusahaan. Proses ini diluncurkan pada saat pertemuan tahunan di Boca Raton, Florida. Inisiatif ini juga dibahas pada pertemuan dengan eksekutif triwulan atau Dewan Eksekutif pada triwulan, sebuah acara yang dihadiri oleh 40 pimpinan. Seperti yang kita bisa lihat di sini, terdapat acara meeting untuk Dewan Eksekutif di Boca Raton, Florida. Kemudian selanjutnya adalah inisiatif ini juga menjadi bagian dari kursus eksekutif di Crotonville. General Electric atau GE membuat proyek yang menangani proyek langsung atau yang bisa disebut dengan hand-on project sebagai bagian penting dalam proses pembelajaran dalam kursus eksekutifnya. Beberapa hal yang dicapai oleh proses inisiatif ada dua. Yang pertama, mencapai perubahan strategis. Yang kedua, membangun budaya belajar di General Electric. Yang pertama, mencapai perubahan strategis. Semua bisnis di GE atau General Electric memiliki komponen layanan signifikan bagi mereka mencapai pertumbuhan melalui layanan. Contohnya, pendapatan dari luar Amerika Serikat sekarang lebih dari 40% dari total keseluruhan. Melalui Six Sigma misalnya, menghasilkan penghematan biaya yang signifikan dan sekarang ditetapkan atau diterapkan di dalam bisnis dan tidak lagi memerlukan upaya inisiatif khusus. Kemudian yang kedua, membangun budaya belajar di General Electric. General Electric telah menciptakan rangkaian sesi pembelajaran yang terintegrasi. Ketika seorang berhasil, akan menyebar dengan cepat ke seluruh bisnisnya. Proses inisiatif dengan demikian telah menjadi proses nilai tambah bagi General Electric atau GE. Ringkasnya, GE telah menemukan banyak cara untuk menambah nilai portofolio bisnisnya yang beragam. Kemudian selanjutnya ada Danaher. Danaher Corporation adalah sebuah perusahaan publik asal Amerika Serikat yang bergerak di industri manufaktur. Pada awal tahun 1990-an, Danaher menjadi perusahaan yang beroperasi dan menghentikan strategi ekuitas swasta selama bertahun-tahun. Danaher telah menyempurnakan proses penambahan nilai, salah satunya adalah akuisisi. Selanjutnya ada Danaher Corporation telah menciptakan Danaher Business System atau dengan singkatan yaitu DBS. Versi TPS-nya adalah sebuah metodologi lengkap untuk menjalankan perusahaan manufaktur, dimulai dengan kepuasan pelanggan dan menyelesaikan perawatan dengan cara mengelola vendor. Kemudian BBS atau Danaher Business System mempunyai beberapa bagian di dalam sebuah cara atau sebuah aplikasinya, di mana terdapat dua bagian penting. Yang pertama adalah people, kedua adalah performance. Kemudian bagian pendukungnya atau bagian-bagiannya ada plan dan juga proses, di mana terdapat juga ada Danaher Kaizen is our way of life. Kemudian ada customer talk we listen. Kemudian
Menengahinya atau garis tengahnya adalah Quality Delivery Cost Innovation. Selanjutnya, ini merupakan struktur organisasi dari perusahaan Danaher, di mana dimulai dari CEO menaungi 5 bagian. Kemudian 5 bagian ini menaungi 3 bagian utama. 3 bagian utama ini juga membawahi bagian-bagiannya untuk di dalam struktur organisasi perusahaan Danaher. Selanjutnya adalah ringkasan dari perusahaan Danaher. Singkatnya, Danaher Corporation dimulai sebagai perusahaan ekuitas swasta. Itu menjadi perusahaan yang beroperasi ketika belajar bagaimana meningkatkan perusahaan yang diakuisisi dengan mengharuskan mereka untuk mengkonversi ke TPS. Perpindahan dari a pure conglomerate menuju menjadi model campuran. Kemudian selanjutnya ada Illinois Tool Rock atau ITW. Illinois Tool Rock Incorporation adalah sebuah perusahaan publik asal Amerika Serikat yang bergerak di industri manufaktur. Hingga akhir tahun 2012, ITW memiliki 213 bisnis yang tergabung dalam 8 segmen. Klaim kepopuleran ITW atau Illinois Tool Rock adalah ketika penerapan ketat aturan 80-20, di mana 20% produk dan pelanggan perusahaan menghasilkan 80% pendapatan dan juga laba. Organisasi untuk Illinois Tool Rock atau ITW memiliki normal structure of conglomerate dengan pusatnya yaitu perusahaan kecil. ITW atau Illinois Tool Rock juga memiliki sumber nilai tambahan lainnya seperti pusat teknologi, bagian dari pusat bertugas untuk mengelola 12.000 perusahaan dan penggunaannya baik secara internal maupun eksternal. Ringkasnya, Illinois Tool Rock atau ITW memberikan contoh terbaik terkait value adding conglomerate. Ini secara konsisten mengungguli indeks S&P selama 20 tahun terakhir. Kemudian ini merupakan struktur organisasi dari Illinois Tool Rock Organization. Seperti yang kita bisa lihat, CEO juga menaungi 4 bagian utama. Kemudian ada 1 bagian di dalam 4 bagian utama ini juga menaungi 2 bagian. Kemudian 4 bagian ini juga menaungi terhadap 7 bagian di bawahnya. Selanjutnya adalah ringkasan dari semua yang telah saya sampaikan, di mana pada bab ini mengulas bukti strategi konglomerat dalam bersaing dengan bisnis portofolio yang beragam dan tidak terkait satu dengan yang lainnya. Konglomerat tetap menjadi kontroversial, bahkan untuk outlier berkinerja tinggi, dan terdapat yang skeptis. Semuanya bergantung pada akuisisi untuk pertumbuhan. Jadi, selalu ada pertanyaan apakah ada pasokan yang memadai dalam perusahaan yang memiliki kinerja buruk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sinergi melalui solusi. Pergeseran ke perangkat lunak dan standar membuat semua peralatan IT pelanggan, peralatan telekomunikasi, mesin radiologi, dan sebagainya dapat berkomunikasi dan bekerja sama. IBM, Ericsson, General Electric, dan Siemens mulai mengintegrasikan produk mereka dengan perangkat lunak dan menawarkan solusi. Sejak perusahaan-perusahaan ini dapat membuat perangkat lunak dan mengintegrasikannya ke produk mereka, membuat pelanggan senang karena pelanggan mendapatkan nilai tambah. Dan juga perusahaan ini mengalidayakan integrasi ke pemasok mereka. Demikian pula tingkatan rantai nilai dalam industri otomotif, mengubah pemasok tingkat 1 menjadi penyedia solusi. Contohnya yaitu perusahaan otomotif asal Amerika Serikat yaitu Johnson Control. Dulu perusahaan ini hanya menyediakan kursi mobil untuk perusahaan mobil. Sekarang mereka telah mampu menyediakan seluruh interior yang dapat dibuat untuk bodi mobil. Hubungan kedua perusahaan ini dapat diartikan sebagai business to business yang menjadi penyedia solusi. Tantangan bagi penyedia solusi adalah
menyatukan semua unit bisnisnya. Jika solusi mengharuskan produk dan layanan bekerja sama untuk pelanggan, maka unit bisnis yang merancang dan memproduksi produk dan jasa juga harus bekerja sama. Strategi portofolio IBM telah berkembang sejak tahun 1995. Gartner pertama kali memimpin perubahan desktop dan server klien ke internet. Strategi ini disebut komputasi jaringan sentris. IBM merangkul model komputasi yang menjalar pada strategi Smart Planet-nya, sebuah kampanye untuk menempatkan sensor dan mikroprosesor ke dalam segala hal. Selain itu, IBM telah mengubah bisnis on demand menjadi komputasi awan atau jaringan, menambahkan data dan analitik, dan baru-baru ini komputasi sosial dan seluler sebagai inisiatif pertumbuhan baru. Selanjutnya, strategi portofolio. Seperti banyak perusahaan lain, IBM telah keluar dari bisnis dengan pertumbuhan dan margin rendah dan berinvestasi kembali dalam bisnis layanan dan perangkat lunak dengan pertumbuhan dan margin tinggi. Misalnya, pelanggan secara konsisten meminta router Cisco daripada IBM. Jadi, IBM menjual bisnis routernya ke Cisco dan sebagai gantinya menerima kontrak untuk melayani perangkat keras Cisco. Selanjutnya, ia menjual bisnis komputer pribadi dan bisnis hard disk drive-nya. Saat ini dikabarkan sedang mencari cara agar dapat menjual bisnis server kelas bawahnya. Tetapi IBM berinvestasi dalam bisnis perangkat lunak dan layanan seperti intelijen bisnis, data dan analitik, dan perangkat lunak virtualisasi. Antara tahun 2000 dan 2012, ia melakukan lebih dari 140 akuisisi dan melihat margin dan keuntungan tumbuh dari 12% dan 10,2 miliar dolar pada tahun 2000 menjadi 22% dan 17,6 miliar dolar pada tahun 2012. Campuran laba naik 25%, perangkat lunak, 40% layanan, 10% keuangan, dan 24% perangkat keras pada tahun 2000, menjadi 45% perangkat lunak, 41% layanan, dan 14% untuk keuangan dan perangkat keras yang digabungkan pada tahun 2012. Selanjutnya, bisnis sesuai permintaan. Yang menjadi pendorong munculnya bisnis sesuai permintaan yaitu pertama, internet telah menjadi infrastruktur bisnis dunia dan menjadi fitur yang mapan dalam bisnis. Segala macam transaksi komersial dan layanan publik disampaikan melalui internet. Yang kedua, komputasi grid atau komputasi utilitas juga menjadi kenyataan. Adopsi yang lebih tinggi dari standar terbuka dan perangkat lunak virtualisasi membuat interoperabilitas antar komputer menjadi lebih layak. Jaringan komputer dapat dihubungkan ke dalam grid dan beroperasi sebagai satu sumber komputasi yang besar. Dan akhirnya, pelanggan mulai menggunakan perangkat lunak sebagai layanan. Konvergensi ini membuat IBM melihat peluang besar. Pertama, ada konvergensi pusat data pelanggan. Banyak pelanggan memiliki server dari perusahaan yang berbeda. IBM mengkonsolidasikan semua server dengan lebih sedikit dan lebih kecil, dan kemudian menambahkan perangkat lunak virtualisasi agar semuanya berfungsi dalam jaringan terpadu. Jadi, sekarang jika salah satu server sibuk, perangkat lunak secara otomatis memindahkan tugas ke server lain yang tersedia. Konvergensi memberi IBM banyak peluang untuk menjual perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan teknis. Untuk mengubah pelanggan ke komputasi grid dan sekarang ke komputasi awan atau jaringan. IBM juga melihat peluang baru pada proses bisnis pelanggan. Banyak pelanggan telah menarik proses transaksi intensif mereka dari keuangan, SDM, pengadaan, dan layanan pelanggan dan mengumpulkannya ke dalam unit layanan bersama. IBM memilih untuk fokus pada proses bisnis ini dan menciptakan penawaran baru dan transformasi proses bisnis, tetapi juga perlu membangun beberapa kemampuan baru untuk menangkap peluang baru ini. Selain penjualan bersama, model bisnis baru adalah urutan langkah dan pelanggan dapat berhenti atau melanjutkan pada penyelesaian setiap langkah. Pertama, bisnis konsultasi akan terus memberikan penugasan konsultasi seperti biasanya. IBM juga akan membawa beberapa talenta R&D yang lebih fokus pada proyek layanan.
itu akan menggunakan keterlibatan untuk mengakses pemimpin senior pelanggan dan penilaian proses bisnis pelanggan. Langkah 2 akan menjadi proyek untuk mendesain ulang dan meningkatkan proses bisnis pelanggan menggunakan pengetahuan bisnisnya dan teknologi komputasi grid baru. Ketiga, pelanggan dapat memilih untuk menjalankan proses sendiri atau mengalihdayakannya ke IBM. Dan akhirnya, konsultan, peneliti, penilai paten IBM, dan pengacara akan mencari proyek transformasi ini untuk produk, layanan, dan metode. IBM adalah contoh hebat dari konglomerat yang dapat menggabungkan kemampuannya di seluruh perusahaan untuk menciptakan nilai dalam model bisnis baru. Di sini, ia menerapkan kembali bakat R&D dan metodologi patennya untuk bekerja dengan konsultan dalam bisnis jasa mereka. Untuk menyelesaikan transisi strategis, IBM membuat beberapa perubahan lain. Pertama, untuk menciptakan skala, ia menempatkan proses bisnisnya sendiri di unit outsourcing proses bisnis. Ini menempatkan SDM, keuangan, layanan pelanggan, dan proses rantai pasokannya sendiri ke dalam unit bisnis baru. Yang kedua, itu menempatkannya seorang eksekutif yang sedang naik daun ke dalam peran CEO dan menugaskannya untuk mengubah semua IBM menjadi perusahaan bisnis on demand. Para pemimpin IBM ingin menjadi demonstrasi terbaik kepada pelanggan tentang bagaimana bisnis on demand dilakukan. Selama beberapa tahun terakhir, IBM telah mengubah dirinya menjadi strategi sesuai permintaan. Contoh yang bagus adalah apa yang dilakukan IBM dengan Dun dan Bradstreet. IBM mengatur informasi pelanggan DNB ke dalam database yang berguna untuk 63 juta pelanggan. Ini kemudian mendesain ulang proses bisnis yang terhubung ke database, membuat perangkat lunak analitik canggih untuk menambang database untuk wawasan tentang pelanggan yang mungkin tertarik dengan produk dan layanan tambahan. Wawasan ini kemudian diteruskan ke staf pemasaran Telehub. Pada akhirnya, DNB mengalihdayakan proses bisnis ke dalam IBM dan menyetujui kontrak 7 tahun senilai $180 juta. IBM akan menangani layanan pelanggan, pemasaran jarak jauh, distribusi laporan kredit elektronik, dan pelaporan keuangan untuk DNB. Selanjutnya, Smart Planet. Strategi ini menggabungkan infrastruktur digital dunia dengan infrastruktur fisik dunia. Model komputasi ini dapat diterapkan pada infrastruktur dunia yang terhambat di bawah beban lalu lintas yang padat, energi yang terbuang, perawatan kesehatan yang tidak memadai, emisi beracun, dan lainnya. IBM melihat masalah ini sebagai akibat dari jaringan yang buruk. Oleh karena itu, IBM memposisikan dirinya menjadi pemimpin dalam merombak infrastruktur dunia yang mengubah jaringan yang buruk ke jaringan yang lebih baik. Pada tahun 2000, Pervasive Computing menjadi salah satu usaha internal IBM yang disebut peluang bisnis yang muncul. Tim terus menyempurnakan strategi dan memantau proyek, juga menciptakan kemitraan dan bekerja dengan manajer akun untuk menemukan kemungkinan pelanggan yang akan bekerja untuk mengembangkan aplikasi. Pendapatannya dari produk mencapai $1 miliar pada tahun 2003. Kemudian kelompok industri mulai menggunakan produk dan memasukkannya ke dalam solusi Smart Planet. Segmen pelanggan pemerintah mengembangkan lalu lintas manajemen. Sistem harga kemacetan untuk Stockholm sekarang memiliki kontrak untuk London, Singapura, dan San Francisco. Dalam aplikasi lain, IBM dipilih Center Energy, sebuah utilitas listrik yang melayani wilayah Houston untuk membangun jaringan yang canggih. Setelah mengalami pemadaman listrik dan kerusakan akibat beberapa badai, CNP melihat bahwa teknologi jaringan pintar akan menjadi penghemat waktu dan uang. Bekerja dengan segmen pelanggan, utilitas praktik, konsultasi utilitas, peneliti dari laboratorium IBM mulai mengembangkan deteksi pemadaman yang tepat, diagnosis kesalahan, dan algoritma untuk pengurutan ulang dan pembentukan kembali layanan. Hasilnya adalah solusi self-healing untuk jaringan listrik. Kru perbaikan kemudian secara otomatis dikirimkan ke lokasi yang tepat dari penyebab pemadaman.
Singkatnya, strategi solusi terintegrasi IBM terus berkembang, didorong oleh kemajuan teknologi komputasi dan peluang di pelanggan. IBM telah mengubah portofolionya dengan keluar dari bisnis perangkat keras dan mengakuisisi bisnis perangkat lunak dan layanan. Jika portofolio ini diperiksa sebagai portofolio bisnis otonom, IBM akan digolongkan sebagai konglomerat. Tetapi, IBM tidak beroperasi seperti konglomerat. Sebaliknya, ini mengintegrasikan kemampuan dari semua bisnis ke dalam solusi yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Ini menggabungkan kembali kemampuan kelompok pelanggan industri yang berbeda. Tugas organisasi IBM dan khususnya segmen industri untuk menerapkan strategi portofolio solusi terintegrasi. Selanjutnya, organisasi IBM. Struktur organisasi IBM sebelum Gartner memiliki orientasi geografis yang kuat, didasarkan pada Amerikas dan IBM World Trade Corporation yang melayani seluruh dunia. Posisi kunci di luar Amerika Serikat adalah manajer negara. Setelah menghadapi kesulitan dalam melayani pelanggan global, Gartner menata ulang IBM menjadi unit bisnis global dan kelompok industri global yang menghadapi pelanggan. Kelompok industri dimatrikskan di seluruh negara dan di wilayah. Ada banyak perubahan pada struktur tetapi tetap mempertahankan fondasi dasar yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Awanis. Selanjutnya adalah sinergi. Apa sih sinergi itu? Sinergi adalah interaksi beberapa elemen dalam suatu sistem untuk menghasilkan efek yang berbeda atau lebih besar dari jumlah efek individual. Ketika awalnya diterapkan dalam bisnis, itu berarti bahwa akuisisi atau unit bisnis akan bekerja sama untuk menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar daripada jumlah bisnis yang dapat mereka buat sendiri. Seringkali manajemen membayar lebih untuk sebuah akuisisi dan membenarkan harga yang mahal dengan sinergi yang diharapkan yang akan dihasilkan. Ketika sinergi biasanya gagal muncul, istilah tersebut kehilangan maknanya. Cara terbaik untuk menggambarkan model sinergi adalah dengan menggambarkannya secara visual. Selain keputusan strategi perusahaan tentang keragaman portofolio dan nilai tambah, ada 3 pendekatan untuk menambah nilai melalui sinergi. Yang pertama yaitu model yang berdiri sendiri, yang kedua model pemanfaatan kekayaan intelektual, dan yang ketiga model solusi. Yang pertama, model yang berdiri sendiri ini menambahkan nilai yang sangat kecil melalui sinergi. Pada gambar 12.1 menunjukkan rantai nilai bisnis untuk unit bisnis United Technologies atau UT. Rantai nilai pada gambar 12.1 menunjukkan aliran kerja yang saling bergantung dari penciptaan produk dan layanan hingga operasi, pemasaran, hingga penjualan kepada pelanggan. Yang ditampilkan di sini adalah beberapa bisnis UT seperti Otis Elevator, Carrier Air Conditioning, Pratt & Whitney Aircraft Engines, dan Sikorsky Helicopters. Yang kedua yaitu model kekayaan intelektual yang ditunjukkan pada gambar 12.2. Di perusahaan Walt Disney ada berbagai macam karakter seperti Mickey Mouse, Nemo, dan Buzz Lightyear dieksploitasi di semua bisnis. Seperti pada gambar 12.2 yaitu Hannah Montana, yaitu lini produk dengan penjualan terbesar di Macy's selama musim Natal 2007. Ketika perangkat dan reaksi penggemar melonjak, bisnis Disney lainnya juga mengambil karakter tersebut. Kolaborasi ini menghasilkan jutaan novelet melalui Disney Publishing, jutaan album melalui Disney Music, produksi teater yang sukses melalui Disney Theatrical Production, film melalui Disney Films, atraksi di Disney Resort and Parks, dan sumber berbagai lisensi melalui produk konsumen Disney. Disney mampu mencapai sinergi ini meskipun memiliki rangkaian bisnis yang beragam. Jika analis mengklasifikasikan portofolio Disney, mereka akan menyebutnya konglomerat. Selain bisnis yang ada pada gambar 12.2, Disney memiliki ESPN, game, situs web, toko Disney, dan yang terakhir adalah model solusi yang diterapkan oleh IBM. Disney mampu mencapai sinergi ini meskipun memiliki rangkaian bisnis yang beragam.
Jika analis mengklasifikasikan portofolio Disney, mereka akan menyebutnya konglomerat. Selain bisnis yang ada pada gambar 12.2, Disney memiliki ESPN, game, situs web, toko Disney, jalur pelayaran, klub liburan, pertunjukan es, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu memanfaatkan kekayaan intelektual. Ada dua contoh perusahaan yang memanfaatkan teknologinya seperti perusahaan 3M dan perusahaan Corning. Perusahaan 3M merupakan salah satu contoh yang telah memanfaatkan insinyur kimia pintarnya yang menciptakan produk yang tak terhitung banyaknya dengan menggunakan teknologi pelapisan dan ikatan 3M. Kemudian, perusahaan tersebut membangun bisnis di sekitar produk abrasif, pita, dan perekat industri, serta produk konsumen seperti Scotch Tape dan Post-it Notes. Dan perusahaan Corning adalah perusahaan produsen kaca, keramik, dan bahan yang terkait, terutama untuk aplikasi industri dan ilmiah dari Amerika Serikat. Setelah kematian Walt Disney pada tahun 1966, Michael Eisner dan Frank Wells datang sebagai pasangan untuk menjalankan perusahaan Walt Disney. Mereka membalikan perusahaan dan menumbuhkannya secara menguntungkan. Salah satu tindakan yang mereka lakukan adalah dengan menghidupkan kembali model sinergi Disney yang asli. Mereka mulai dengan peluncuran kembali Putri Salju dan 7 kurcaci. Disney juga bermitra dengan Coca-Cola dan McDonald's. Dengan kesuksesan lain, Eisner dan Wells mulai meluncurkan satu film acara per tahun. Kekuatan film-film acara menurun pada tahun 1990-an dan banyak yang percaya bahwa Disney tidak pernah pulih dari kematian Frank Wells pada tahun 1994. Dia dan Eisner adalah duo yang kuat, tetapi keajaiban tidak lagi ada tanpa Frank Wells. Daftar bisnis dalam kelompok menunjukkan strategi di mana bermain. Cara memenangkan strategi jelas untuk menghasilkan film, game, dan program yang luar biasa, dan kemudian memanfaatkan karakter dan merek mereka di semua bisnis. Seperti pada gambar 12.4, ada unit pemasaran dan waralaba di setiap grup dan juga di beberapa bisnis besar dengan banyak kerja sinergi. Unit waralaba merupakan nama baru untuk grup sinergi yang menghilang bersama Eisner pada tahun 2005. Ini adalah unit yang mengelola peluang sinergi di seluruh perusahaan. Bisnis utama yang menghasilkan peluang waralaba adalah Disney Channel dengan High School Musical, Disney Studios dengan Mickey Mouse, Pixar dengan Buzz Lightyear, Marvel dengan The Avengers, dan sekarang yaitu Lucas dengan R2-D2. Seorang pelayan merek dari bisnis menghasilkan waralaba dan kemudian mengordinasikan tim lintas bisnis untuk waralaba. Pada gambar 12.5 menunjukkan model bintang atau star model untuk organisasi Disney. Gambar tersebut menunjukkan strategi dan struktur yang baru saja dijelaskan sebelumnya. Strategi-strategi ini dipresentasikan dan didiskusikan 3 kali setahun pada pertemuan top 300 manager yang disebut The Cast of 300. Asumsinya adalah bahwa 300 teratas perlu tahu apa yang dilakukan semua bisnis lain. Kemudian, sistem akuntansi melacak pendapatan dan keuntungan dari waralaba di seluruh perusahaan. Ini melaporkan mereka untuk bisnis pencetus dan untuk bisnis pelaksana juga. Kebijakan sumber daya manusia juga mendukung strategi sinergi. Para pemimpin diukur terhadap tujuan bisnis mereka, tetapi juga dihargai karena membuat sistem waralaba bekerja. Proses pengembangan manajemen untuk pemimpin masa depan mengundang orang-orang dari seluruh perusahaan. Mereka kemudian mengunjungi dan bekerja di semua bisnis utama selama 2 minggu. Program ini awalnya bernama The Synergy Bootcamp. Orang-orang di Disney dipilih, dikembangkan, dan dipromosikan berdasarkan keterampilan sinergi mereka. Disney juga merotasi orang di antara bisnis.
Praktek ini terutama digunakan untuk orang-orang pemasaran dan waralaba sehingga mereka dapat mengembangkan jaringan pribadi di seluruh perusahaan. Praktik standar telah berkembang ketika orang manajer baru mengambil pekerjaan baru. Apakah manajer tersebut berasal dari dalam atau luar perusahaan? Dalam semua kasus, manajer baru menghabiskan 2 minggu dengan manajer sumber daya manusia yang memperkenalkan dia kepada semua orang di antar muka utama dengan bisnis lain. Inilah orang-orang yang harus diketahui oleh manajer baru agar dapat bekerja melalui sistem waralaba. Singkatnya, Disney telah mengembangkan organisasi yang lengkap dan sepenuhnya menyelaraskan Star Model. Semua kebijakan diselaraskan dengan strategi sinergi dan semua praktik organisasi lainnya. Model bintang yang benar-benar selaras ini merupakan keuntungan bagi Disney dan sulit untuk diduplikasi. Untuk setiap Disney, ada Owl Time Warner yang mencoba dan gagal pada model leverage. Owl dan Time Warner berpisah tidak lama setelah merger, dan Time Warner memisahkan diri hingga hari ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda Tasya. Yang pertama adalah struktur. Gambar 12.6 menggambarkan desain 4 dimensi dari sebagian besar perusahaan yang menyediakan solusi terintegrasi, yang mana melaporkan kepada CFO adalah fungsinya. Pada bagian belakang struktur, terdiri dari lini produk untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan beberapa solusi umum dan layanan. Dan untuk ujung depan struktur didasarkan pada pelanggan yang dikumpulkan ke dalam kelompok industri seperti pelanggan jasa keuangan dan geografi. Perubahan struktur pada kelompok industri atau segmen pelanggan dan kelompok solusi yang terbagi menjadi perangkat lunak dan layanan bisnis global. Kelompok ini ditambahkan dan diberi tanggung jawab untuk memberikan atau menciptakan solusi terintegrasi. Pada bagian lini produk, kelompok ini merancang, mengirim, dan menjual produk kepada pelanggan IBM. Solusi terintegrasi mengembangkan semua IBM dalam layanan pelanggan asuransi. Tim kemudian membuat strategi dan mengembangkan kode solusi atas umpan balik pelanggan. Solusi terus diperbarui dan ditingkatkan. Pada struktur organisasi, IBM menerapkan organisasi multidimensi dan organisasi yang dapat dikonfigurasikan ulang. Terdapat 3 forum keputusan, yaitu komite teknis, komite strategi, dan komite. Pada setiap forum keputusan terdapat tim inti, yang mana pandangan dan pengetahuan yang berbeda dapat dibawa untuk mengatasi masalah. Selain itu, tubuh yang dapat dikonfigurasikan ulang untuk mengatasi serangkaian peluang global yang berubah-ubah. Jadi, pemilik solusi di layanan bisnis global dan perangkat lunak bersama-sama dengan kelompok industri global yang menciptakan sinergi yang menjadikan IBM sebagai penyedia layanan terintegrasi daripada konglomerat. Proses perusahaan yang menerapkan strategi solusi terintegrasi adalah proses yang intens. IBM mengintegrasikan semua bisnis dan fungsi ke dalam solusi melalui infrastruktur horizontal dan dapat dikonfigurasikan ulang yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama serangkaian proses bisnis global yang stabil, dan yang kedua seperangkat tim yang dapat dikonfigurasikan ulang yang diorganisir di sekitar portofolio peluang yang harus berubah. Dan yang ketiga, seperangkat forum keputusan yang dapat dikonfigurasikan ulang untuk menyelesaikan konflik dan menetapkan prioritas. Proses tersebut memerlukan modifikasi dan penambahan proses untuk mencapai tingkat koordinasi yang tinggi, dan proses penambahan nilai inilah yang menjadi ciri khas penyedia solusi terintegrasi. Dalam proses manajemen hubungan pelanggan, semua rencana, prioritas, dan peluang pelanggan dimasukkan, kemudian disesuaikan
dengan otoritas pemilik proses. Kemudian rencana bisnis segmen dibangun dari akun ke atas. Pesanan diproses secara otomatis melalui proses bisnis. Ketika pelanggan tertarik, baru kemudian IBM mengkonfigurasi tim, yaitu pembentukan dan reformasi tim untuk mengatasi peluang-peluang solusi. Biasanya diantisipasi sehingga dimasukkan ke dalam rencana bisnis pelanggan dan segmen, dan kemudian mengimplementasikan solusi kepada pelanggan. Dengan demikian, IBM telah menciptakan sebuah organisasi yang dapat mengonfigurasikan ulang dirinya sendiri untuk peluang global yang berubah-ubah, yang mana terdiri dari struktur yang stabil dan satu set proses horizontal. Sistem penghargaan formal di IBM didasarkan pada sistem bonus 3 tingkat. Untuk semua manajer di tingkat atas, kecuali dalam penjualan, bonus didasarkan pada kinerja perusahaan, kinerja unit, dan kinerja individu. Untuk kriteria individu, ini bersifat fleksibel dan menghargai partisipasi bagi mereka yang menerapkan solusi Smart Planet. Dan untuk tim penjualan dihargai berdasarkan pendapatan dari pelanggan mereka. Karena pendapatannya dari tahun ke tahun tidak merata, maka untuk menentukan bonus adalah rata-rata pergerakan 5 tahun, yaitu sejalan dengan strategi solusi. Bagian lain dari sistem penghargaan adalah proses promosi, yang mana didasarkan pada kinerja dalam jangka waktu yang lebih lama. Untuk kriteria tersebut juga mencakup seluruh rentang kerja. Manajer yang bekerja dengan baik dalam tim, fokus pada pelanggan, dan bekerja dengan baik pada solusi adalah orang-orang yang akan dipromosikan. Selanjutnya rakyat. Penugasan bergilir adalah hal biasa yang terjadi di antara para pemimpin IBM, yang mana saat ini sangat penting untuk berkolaborasi antar lintas unit dan menciptakan solusi Smart Planet. IBM telah menciptakan sebuah organisasi yang dapat menggabungkan produk, perangkat keras, dan sistem perangkat lunak dan layanan dari berbagai jenis untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Pemimpin segmen industri pelanggan bertanggung jawab untuk mengordinasikan semua unit untuk menghasilkan solusi. Aspek kedua dari organisasi ini adalah proses umum, kuat, global yang menyatukan organisasi serta perakitan dan pembongkaran tim yang cepat untuk menanggapi peluang-peluang yang ada. Organisasi IBM mengambil portofolio dari apa yang seharusnya menjadi konglomerat dan menggabungkan kembali untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Bab ini telah menjelaskan 2 jenis strategi yang digunakan konglomerat untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Perusahaan yang mengikuti strategi sinergis ini menggunakan organisasi yang menciptakan dan memperbesar sinergi antar beragam bisnis untuk menciptakan nilai, dan salah satu jenis strateginya adalah memanfaatkan kekayaan intelektual di semua bisnis. Kekayaan intelektual dapat berupa teknologi, merek, karakter, atau keahlian desain untuk beberapa nama. Contohnya Disney. Kemudian jenis strategi lain dalam penyedia solusi terintegrasi, contohnya IBM. Dalam kedua kasus tersebut, konglomerat yang mengikuti strategi portofolio mampu menciptakan sinergi antar mereka untuk setiap Disney yang sukses, dan untuk setiap IBM ada Sun Microsystem yang gagal karena dibutuhkan
organisasi yang sepenuhnya selaras untuk menang. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan, dan juga semua yang telah menonton video mal kami. Dengan ini kami dari kelompok 4 izin pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.